Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Emak Saufa mau membahas sedikit tentang bagaimana kita menghadapi PHK. Ya, kita sebagai bunda-bunda, sebagai emak-emak yang di rumah, yang biasanya ngatur keuangan, ngatur ini itu, lalu tiba-tiba suami di PHK. Nah, itu apa aja yang harus kita lakukan? Di sini mau emak sharing dari pengalaman emak kemarin ketika pak suami di PHK. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama harus kita lakukan adalah menerima. Menerima di sini adalah menerima segala ujian itu dengan ikhlas. Kenapa emak bilang demikian? Karena ketika kita mendapatkan ujian sebesar apapun, kalau kita terima dengan ikhlas, maka insya Allah ujian itu akan tidak terasa beban atau jadi ringan. Insya Allah ya. Itu yang pertama, kita harus menerima dengan ikhlas. Nah, yang kedua, kita fokus untuk persiapan mencari pekerjaan atau usaha yang lain. Daripada kita sibuk untuk mengeluh, sibuk untuk merana, lebih baik kita sibukkan diri untuk fokus mencari pekerjaan baru atau bisa jadi dengan mencari usaha yang baru. Karena banyak loh ya kisah-kisah orang yang sukses memiliki usaha dan dari awalnya mereka itu di PHK. Nah, itu bisa menjadi inspirasi kita dong tentunya. Untuk tips yang ketiga adalah mengelola uang pesangon atau gaji terakhir. Biasanya kalau kita mau di PHK, pasti kita akan mendapatkan uang pesangon, uang istilahnya kalau bukan pesangon itu apa ya? Gaji terakhir lah ya istilahnya. Nah, itu sebisa mungkin kita kelola dengan baik. Atau bisa kita bagi ya, sebagian untuk modal usaha, lalu untuk persiapan bahan pokok. Nah, selanjutnya untuk tabungan. Jadi jangan semua langsung dipakai untuk fokus satu ya. Lebih baik dibagi. Nah, itu untuk jaga-jaga gitu ya Bunda. Itu dari pengalaman emak kemarin ketika pak suami di PHK itu emak langsung nyetok beras 1 karung besar. Lalu emak daftarin pak suami untuk Grab. Nah, selanjutnya sebagian itu emak tabung karena emak juga masih memiliki angsuran-angsuran. Untuk tips yang keempat adalah mencoba sesuatu yang baru dan tentunya yang menghasilkan ya. Contohnya nih belajar nge-YouTube ya. Kan menghasilkan tuh lumayan kan. Kita bisa belajar nge-YouTube dari awal sampai bisa menghasilkan dolar, insya Allah ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa belajar bikin-bikin kue. Setelah itu bisa dipasarkan di grup-grup WhatsApp, jual beli atau di Facebook seperti itu ya. Lumayan loh kalau bisa kita bisa belajar bikin sesuatu yang bagus lalu diterima masyarakat. Insya Allah bahkan penghasilannya akan bisa melebihi para karyawan-karyawan di PT. Insya Allah. Intinya kita jangan pernah takut gagal. Ini emak ada 3 tips bagaimana cara melawan rasa malas di dalam diri kita. Yang pertama adalah niat, lalu yakin, dan yang ketiga itu mau. Nah, ini akan emak jabarkan. Yang pertama itu niat. Niat kita sebagai emak-emak, sebagai bunda-bunda. Niat kita adalah pengen bantu suami supaya penghasilannya itu bisa seimbang dengan kebutuhan. Yang kedua yakin. Kita kalau udah yakin, insya Allah deh pasti bisa. Yakin kepada Allah. Kalaulah
Intinya itu kan kalau kita yakin tuh yakin kepada Allah dan Allah yang akan membantu kita, bukan? Nah, selanjutnya itu mau. Mau di sini adalah mau belajar, mau berusaha, mau gerak, mau berdoa. Intinya itu kita harus mau. Nah, itu ya. Nah, kalau kita sudah berusaha, sudah melakukan 3 tips melawan rasa malas di atas, selanjutnya kita itu ya harus berserah diri kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi rezeki. Karena kita udah berusaha, sudah berdoa, sudah melakukan hal-hal yang di atas, tinggal kita berserah diri. Mau kita dikasih rezekinya sedikit, bersyukur, alhamdulillah. Dikasih rezeki banyak, alhamdulillah. Intinya kita setelah berusaha, berdoa, lalu kita adalah bersyukur. Yakinlah bahwa setiap makhluk itu akan memiliki rezeki masing-masing. Orang burung di atas aja ya, burung di atas sana itu mereka akan mendapatkan makanan kan setiap hari, pasti kan. Nah, itulah, yakin setiap makhluk itu akan memiliki rezekinya masing-masing. Kita harus bisa melawan rasa malas di dalam diri kita. Kita bisa mudah ya untuk mengatur ini, mengatur itu kita mudah. Tapi untuk mengatur diri sendiri itu yang paling susah ya. Apalagi untuk melawan rasa malas. Emak sendiri akuin, emak sendiri pun untuk melawan rasa malas di dalam diri emak itu paling susah. Dan itulah yang menjadi tantangan bagi diri kita, supaya kita bagaimana melawan rasa malas di dalam diri kita. Kepada teman-temanku yang kebetulan lagi suaminya mendapat PHK atau habis kontrak atau lagi nggak kerja, semoga Allah selalu memberi kemudahan atas semua usaha yang sudah kita lakukan. Ya, kita berdoa bersama-sama, semoga Allah memberi kemudahan rezeki. Karena bagaimanapun juga kekuatan yang paling besar adalah doa. Jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa. Berdoa terus, apapun yang kita minta, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita takutkan, teruslah berdoa kepada Allah ya. Tips berikutnya dalam menghadapi PHK adalah tetaplah bersedekah meski kita kekurangan. Nah, itu merupakan poin penting ketika kita mendapatkan suatu ujian, suatu masalah, kita itu tetaplah bersedekah gitu. Kenapa? Karena dengan bersedekah, apalagi kita di masa kekurangan, di masa sulit, itu tuh kita sedekahnya orang yang kekurangan itu pahalanya itu beda dengan sedekahnya orang yang lapang. Dan kita juga sering kan mendengar bagaimana kekuatan sedekah itu. Intinya kita bersedekah aja dulu, lalu kita berusaha. Bismillah dan rasakanlah, insya Allah ya, rezeki akan datang dari manapun yang tidak kita sangka-sangka. Nah, untuk tips yang terakhir dalam menghadapi PHK, tips yang terakhir adalah memberi kemudahan pada orang lain. Dengan memberi kemudahan kepada orang lain, yang pertama kita dapatkan pastinya apa? Kebahagiaan karena kita sudah membantu orang lain. Nah, yang kedua, Allah sudah berjanji bahwa Allah akan memberikan kemudahan pada setiap hambanya yang selalu memberi kemudahan pada orang lain juga. Nah, intinya apabila kita ingin usaha kita itu lancar, ya kita juga harus mau membantu orang lain. Intinya seperti itu ya bunda-bunda, emak-emak semua. Nah, demikian beberapa tips dalam menghadapi PHK ala emak Saufa. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berakhir pekan, mudah-mudahan akhir pekannya selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.